Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel Aiden Enzo Kehidupan Super, episode 12, bersama Novella Channel. Selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Di ujung telepon yang lain, ada suara laki-laki yang kasar, dan dia berkata dengan marah, "Bocah bau apa yang berani memprovokasimu? Dia mencari kematian." "Brother Zeran, kamu harus membalasnya untukku." Wuho, Regina Jin menangis dengan kencang. Penampilannya sangat menyedihkan. Oke, jangan menangis. Beritahu aku akan memotongnya untukmu." Di ujung telepon, seorang pria gemuk sedang makan malam dengan beberapa saudara di paviliun Baokui. Itu tidak lain adalah Zeran Grus, bertelanjang dada. Zeran Grus secara alami berapi-api, jadi emosinya juga sangat cepat marah. Regina Jin adalah kekasihnya, dan memprovokasi Regina Jin seperti memukul wajah Zeran Grus. Jadi, dia harus mendapatkannya kembali. Tidak peduli siapa itu, dia harus memberitahu dia bahwa orang-orang Zeran Grus tidak dapat disentuh. Sekitar setengah jam kemudian, Regina Jin dan sekelompok wanita datang ke paviliun Baokui. Pada saat ini, Regina Jin masih terlihat muram, tentu saja. Setelah sedikit perawatan, melukis riasan memar di sudut mata dan mulutnya. Begitu mereka bertemu, dia seperti ikan mas yang lengket, menyelinap ke pelukan Zeran Grus dengan genit, dan menangis, "Brother Zeran, lihat aku, orang-orang memukuliku seperti ini, kamu harus melampiaskan pembalasan." Melihat luka itu di wajah Regina Jin, Zeran Grus segera lari, membanting meja, dan gelas anggur berserakan di atas meja. Dan berteriak, "Sialan, siapa yang berani begitu sombong? Bukankah kamu mengatakan kepadanya bahwa kamu adalah wanita Zeran Grus?" Zeran Grus benar-benar marah. Regina Jin adalah wanita yang cantik, kuncinya adalah hidup dengan baik, dia selalu membuat dirinya ingin mati di tempat tidur. Dengan wajah yang begitu cantik, bagaimana mungkin dia tidak marah ketika dia dipukuli seperti ini? Ini bukan hanya tentang memukul orang. Kuncinya adalah pertanyaan tentang wajah. Regina Jin menangis dan berkata, "Ya," tetapi orang itu berkata, Regina Jin tergagap sambil berpura-pura takut. Zeran Grus mengerutkan kening dan berteriak, "Apa yang dikatakan pihak lain? Katakan." Dia berkata, "Apa Brother Zeran adalah harimau kertas? Jika dia memiliki kemampuan untuk memintanya datang kepada saya akan langsung mencabut gigi harimaunya." Kata Regina Jin, "Tentu saja, inilah yang dia pikirkan selama ini, dan semuanya dibuat-buat." Para wanita lainnya juga menganggukkan kepala mereka saat ini. "Ya, Brother Zeran, orang itu sama sekali tidak menganggapmu serius. Kita harus membunuhnya. Namanya Aiden Enzo. Aku tahu di mana mereka pergi ke Arc de Triomphe untuk makan malam." Wanita-wanita itu terus berkicau. Zeran Grus sangat marah dan tidak punya tempat untuk melampiaskan. Dia tiba-tiba bangkit dan menendang bangku dan berkata dengan marah, "Persetan. Saya, Zeran Grus, telah bersama dengan Brother Tergio selama 7 atau 8 tahun, dan ini adalah pertama kalinya. Aku telah bertemu seseorang yang tidak menganggap serius saya. Oke, Arc de Triomphe, kalian, bawa seseorang. Bawa orang buta itu ke saya." Tidak tahu Aiden Enzo, Tuan Enzo. Sangat disayangkan bahwa Zeran Grus tahu bahwa nama Tuan Enzo adalah Tuan Enzo, tetapi dia tidak tahu nama aslinya. Terlebih lagi, bahkan jika Anda tahu bahwa nama Tuan Enzo adalah Aiden Enzo, ada begitu banyak orang dengan nama yang sama di dunia. Sebuah raungan keras. 7 atau 8 bersaudara di dalam ruangan semuanya bangkit dan bergegas keluar dari ruangan dengan marah. Zeran Grus tidak akan maju secara langsung, itu akan memalukan. Masalah sepele semacam ini, tentu saja, biarkan bawahan menyelesaikannya. Regina Jin tidak bisa menyembunyikan cibiran ketika dia melihat Zeran Grus yang marah. Bergumam dalam hati, "Aiden Enzo, kamu sudah mati. Jika kamu berani memprovokasi saya, kamu pasti ditampar dan dikuliti." Selain itu, di pihak Vivian Low, ketika dia tiba di perusahaan di pagi hari, dia merasa bahwa suasana di perusahaan itu sangat berat.
Semua orang menatapnya dengan samar dan membisikkan sesuatu. Tidak sampai manajer Guli Zane memberitahu pertemuan itu bahwa Vivian Low tahu bahwa sesuatu yang besar telah terjadi pada perusahaan. Guli Zane dari Departemen Pemasaran dipecat. Apa, Tuan Guli dipecat? Tidak mungkin, bagaimana dia bisa dipecat setelah bekerja di perusahaan selama bertahun-tahun? Saya mendengar bahwa Guli Zane memprovokasi seorang pria besar di klub Xingyue beberapa hari yang lalu. Dia dipukuli sampai mati di tempat, dan dia masih terbaring di rumah sakit. Dan pria besar itu mengucapkan kata-kata kejam, siapa berani menggunakan Guli Zane, dan perusahaan itu akan bangkrut. Sialan, siapa yang begitu hebat? Beritahu kami tentang itu. Vivian Low secara alami mendengarkannya, tetapi hatinya terus curiga. Pada saat yang sama, dia semakin percaya bahwa Aiden Enzo menyelamatkan dirinya hari itu karena bantuan pria besar itu. Karena itu, dia tidak sabar untuk mengetahui berita tentang orang itu lebih jauh lagi. Namun sayangnya, tidak ada yang mengetahui informasi pria misterius tersebut. Tetapi lebih dari itu, semakin misterius itu, dan semakin Vivian Low ingin tahu. Siapa itu? Vivian Low linglung sepanjang hari di kantornya. Setelah memikirkannya beberapa kali, dia memutuskan untuk menelepon Aiden Enzo. Hei, istri, ada apa? Ada suara yang akrab di ujung telepon. Vivian Low ragu-ragu, menggigit bibirnya, dan bertanya, Aiden Enzo, aku ingin bertanya padamu, bagaimana kamu menyelamatkanku dari klub Xingyue hari itu? Sulit untuk dijelaskan. Bagaimanapun, itu karena urusan Tang Ren hari itu. Hampir diperkosa oleh pihak lain. Bagi Vivian Low, masih selalu teringat. Aiden Enzo dan Gianna Fir sudah tiba di Arc de Triomphe. Ketika Vivian Low tiba-tiba menanyakan pertanyaan ini, dia merasa tidak enak. Sederhananya, dia berbohong dan berkata, hari itu, bos Clubhouse memiliki konflik dengan orang lain, dan dia terlalu sibuk untuk mengurusnya. Aku bergegas masuk dan menyelamatkanmu. Petik 2, sesederhana itu, kata Vivian Low kaget, jelas tidak percaya. Kenapa, kamu masih tidak percaya dengan apa yang aku katakan? Aiden Enzo berkata sambil tersenyum. Vivian Low sedikit mengernyit, berpikir sejenak, dan berkata, oke. Saya mengerti. Setelah itu, dia menutup telepon dan menatap dokumen dengan linglung. Meskipun dia tidak menyelamatkan dirinya dengan sengaja, dia bisa tetap aman dan sehat, dan dia benar-benar mendapatkan bantuan dari orang lain. Siapa pria besar misterius itu? Di ruang konferensi perusahaan, Guli Zane duduk di kursi utama, memandangi para eksekutif puncak, dan batuk beberapa kali. Semua orang pasti tahu tentang berita pengunduran diri Tuan Guli. Jangan menebak, karena kesehatan pribadinya, dia tidak bisa terus bekerja. Sebagai manajer umum Departemen Pemasaran Perusahaan, jadi di sini, saya telah memutuskan bahwa Vivian Low akan menjadi manajer umum Departemen Pemasaran Perusahaan kami. Tepuk tangan pecah di ruang konferensi. Vivian Low masih linglung, memikirkan pria besar misterius itu sepanjang waktu. Dia tidak bangun sampai orang di sampingnya mengingatkannya. Dia bangun dengan tergesa-gesa dan berkata, terima kasih, Direktur Hargo atas kepercayaan Anda kepada saya. Saya akan bekerja keras. Vivian Low siap. Setelah pertemuan, Vivian Low kembali ke kantor, dan tidak lama kemudian, Meilan Her bergegas masuk dengan marah dan berkata, Vivian Low, pimpinan pasti tidur denganmu. Kalau tidak, bagaimana mungkin kamu bisa duduk posisi manajer umum? Itu awalnya posisiku, Jalang. Meilan Her sangat marah dan pekerjaannya hilang begitu saja. Bagian personalia memberitahu dia bahwa dia dipecat. Karena itu, dia segera bergegas ke kantor Vivian Low untuk menjadi liar. Alis Vivian Low dingin dan dia berkata dengan dingin, Meilan, apakah kamu tidak tahu apa yang kamu lakukan? Apakah saya berhak duduk di posisi ini? Saya tidak perlu evaluasi Anda bisa keluar sekarang. Vivian Low sekarang sangat tegas. Oke, Vivian Low, begitu kamu menjadi manajer umum, kamu mulai menunjukkan ekor rubahmu, kan, Jalang? Kamu adalah rubah. Meilan Her tidak peduli lagi, dan berteriak tidak masuk akal sampai dia ditarik oleh satpam yang datang. Ketika dia keluar dari kantor, dia masih mengatakan kata-kata kotor di area kantor. Sudah kubilang, Vivian Low menyebalkan, dia keluar untuk membicarakan bisnis dan tidur dengannya, dia pelacur. Ah, lepaskan aku, Vivian Low, tunggu, ibuku tidak akan membiarkanmu pergi. Tidak sampai Meilan Her ditendang keluar dari perusahaan, Vivian Low mengambil tasnya dan datang dengan bas tiba di Xingyue Club. Dia ingin bertanya,
Siapa orang misterius yang muncul hari itu? Namun, ketika dia datang ke klub Xingyue, dia tahu bahwa klub Xingyue telah diratakan dengan tanah. Hanya tersisa beberapa bulldozer dan pekerja migran yang bekerja di lokasi. Apakah Anda butuh bantuan? Secara kebetulan, sebuah suara lembut dan manis datang dari belakang. Vivian Low menoleh untuk melihat, dan melihat seorang wanita tinggi, sangat seksi berjalan di atas catwalk. Benar-benar sempurna, sosoknya sangat bagus, kulitnya juga sangat bagus, terutama senyumnya, dengan perasaan intelektual. Itu adalah Angelina Chiesa. Nona Vivian, mengapa kamu di sini? Angelina Chiesa melihat penampilan Vivian dengan jelas dan bertanya-tanya. Vivian Low terkejut, Angelina benar-benar mengenalnya. Kamu kenal aku, kata Vivian Low. Tentu saja, Nona Vivian, bos kami secara khusus menjelaskan bahwa kami harus menjaga Anda dengan baik. Angelina Chiesa tersenyum, memberi orang perasaan seperti angin musim semi. Hati Vivian Low bergetar. Angelina Chiesa mengangguk dan tersenyum. Nona Vivian, Anda bercanda. Apakah Anda tidak tahu bos kami? Dan dia bertanya, maaf, apakah bos yang menyelamatkan saya hari itu? Vivian Low tersenyum, bagaimana dia bisa saling mengenal, dia bahkan belum pernah melihat seperti apa tampangnya. Yah, apakah nyaman untuk memberi saya nomor telepon bos Anda? Saya ingin mengucapkan terima kasih secara langsung, kata Vivian Low ragu-ragu. Angelina Chiesa mengerutkan bibirnya, rasanya sangat aneh, tetapi dia masih setuju, tentu saja. Setelah itu, dia mengeluarkan ponselnya dan mencari nomor ponsel Aiden Enzo di catatan. Vivian Low meliriknya dan melihat bahwa itu adalah nomor yang tidak dikenal, tetapi matanya terbuka dengan nomor ekor, 0513, itu adalah hari ulang tahunnya. Apakah kebetulan? Setelah ragu-ragu sejenak, Vivian Low masih memutar nomornya, merasa terlalu gugup. Melewati seluruh duniamu, aku telah hidup dalam semua kemuliaanku, tolong maju dan jangan melihat ke belakang, orang yang menunggumu di akhir adalah aku. Nada dering, salah satu lagu favoritnya. Terlebih lagi, ini adalah lagu yang dinyanyikan Aiden Enzo ketika dia melamarnya. Kebetulan lagi, Vivian Low entah kenapa gugup, dan sosok Aiden Enzo terus berkelebat di benaknya. Mungkinkah itu dia? Pada saat yang sama, Aiden Enzo sedang berdiri di gerbang Arc de Triomphe ketika ponselnya tiba-tiba berdering. Dia menyentuh sakunya dan mengeluarkan ponsel, bukan yang ini. Ponsel yang lain, mengeluarkannya dan melihat ide penelepon, istri. Segera, Aiden Enzo tercengang, matanya melebar. Bagaimana bisa, nomor ini tidak pernah dipanggil, dia hanya disimpan di buku alamat. Karena ponsel ini tidak pernah diberikan ke Vivian Low. Dan nomor ini, dia hanya memberitahu Fergie Quinn, Tergio Ziso, dan Angelina Chiesa. Siapapun yang mengetahui nomor ini adalah seseorang yang mengetahui identitasnya. Vivian Low, mengapa Anda menelepon saya? Apakah Anda mengetahui identitas saya? Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Terima atau tidak, Aiden Enzo panik, dan segera menghentikan Gianna Fir, yang ada di sampingnya, dan dengan cepat menjelaskan seluk-beluk masalah ini, dengan mengatakan, cegah. Gianna Fir mengangguk, membuat gerakan yang baik, dan menjawab telepon secara intelektual dan elegan, halo, siapa itu? Vivian Low di ujung telepon jelas terkejut, dia tidak berharap pihak lain adalah seorang wanita. Juga, suaranya bagus, tetapi pada saat yang sama, dia menghela nafas lega, itu bukan dia. Apakah Anda berpikir terlalu banyak? Hah, itu benar, saya tahu orang seperti apa Aiden Enzo. Sungguh konyol memiliki fantasi seperti itu. Halo bos, saya Vivian Low, mungkin Anda tidak mengenal saya, tetapi di Xingyue Club hari itu, terima kasih kepada Tuan, saya aman dan sehat. Vivian Low telah menyiapkan banyak kata terima kasih. Oh, tidak apa-apa, ini upaya kecil, semua orang adalah wanita. Hal yang paling saya benci adalah pria yang melakukan hal-hal yang sangat kotor sehingga mereka memaksa wanita, kata Gianna Fir, berbicara dengan sangat teknis. Saat dia mengatakan itu, dia juga melirik Aiden Enzo yang mengacungkan jempolnya. Mengapa pria ini menyembunyikannya dari istrinya? Bos, apakah Anda ada waktu kosong? Saya ingin mentraktir Anda makan. Vivian Low bertanya ragu-ragu, dan buru-buru menjelaskan, jangan khawatir, saya hanya ingin mengucapkan terima kasih. Gianna Fir tidak segera menjawab, tetapi menatap Aiden Enzo, bibir merahnya bergerak sedikit. Berbisik, dia berkata, dia ingin mengundangmu makan malam, apakah kamu setuju?
Aiden Enzo segera menggelengkan kepalanya. Gianafir menjawab sambil tersenyum, "Oke, saya sibuk baru-baru ini. Saya akan menghubungi Anda ketika saya punya waktu." Petik 2. Faktanya, Gianafir tidak berpikir dalam-dalam sama sekali. Dia pikir bahwa Aiden Enzo dan Vivian Low bertengkar dan berada di masa perang dingin. Jadi, dia ingin berdamai. Itu bagus. Vivian Low tampak sangat senang. Tutup dulu. Setelah Gianafir selesai berbicara, dia dengan cepat menutup telepon dan berkata kepada Aiden Enzo dengan kepala datar menyeringai, "Bagaimana saya melakukannya?" Wajah Aiden Enzo runtuh di saat itu. Giana terlalu percaya diri. Tapi dia tidak bisa mengatakan apa-apa tentang Gianafir, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya tanpa daya dan menghela nafas. "Lupakan saja, mari kita lakukan ini untuk saat ini. Namun, lain kali Anda tidak membuat keputusan untuk saya, identitas saya tidak dapat terungkap, termasuk Vivian Low." Gianafir tertegun sejenak, lalu panik, dan buru-buru membungkuk untuk meminta maaf. "Tuan Enzo, saya hanya mengira Anda dan Nona Vivian bertengkar." Saya melihat penampilan Gianafir yang sedih, matanya berair. Aiden Enzo juga tidak tahan dengan celaan, dia tersenyum dan berkata, Oke, jangan menjadi contoh." Kemudian mereka berbalik dan memasuki Hotel Arc de Triomphe. Malam ini, Aiden Enzo memutuskan untuk mengundang semua karyawan perusahaan untuk makan malam sebagai hadiah. Ketika semua orang ada di sini, Aiden Enzo akan menjelaskan terlebih dahulu. Semua orang selalu ingin tahu tentang Aiden Enzo yang tiba-tiba menjadi kaya. "Jangan menatapku seperti ini, aku benar-benar hanya orang biasa. Adapun uang, semuanya diserahkan kepadaku oleh ayahku. Kecuali sekarang aku kaya, aku masih Aiden Enzo yang sama, dan semua orang masih saudara." Aiden Enzo tersenyum. "Saudara Aiden, apa yang Anda katakan, ketika Anda menjadi kaya, Anda langsung menghabiskan 10 juta untuk membeli perusahaan kami. Saya belum pernah melihat Anda menghabiskan begitu banyak uang." Petik 2. Itu benar, tapi serius. Saudara Aiden, Anda benar-benar tahu cara untuk bersembunyi. Apakah kamu yang menulis tentang generasi kedua kaya yang tersembunyi? Rekan-rekan lama tertawa dan berkata, dengan banyak sanjungan di antara kata-kata mereka. Meskipun banyak orang sangat tertekan, sampah seperti Aiden Enzo bisa menjadi sangat kaya, mengapa mereka tidak? Tapi kenyataannya begitu. Mereka benar-benar tidak punya hal lain untuk dilakukan sekarang kecuali menyanjung. Di masa lalu, Aiden Enzo tidak punya uang, dan mereka berbicara dengan sangat santai, tetapi sekarang berbeda, lebih hormat dan menyanjung. Aiden Enzo secara alami mengerti, dan berkata dengan tegas, "Oke kalian, berhenti menggembar-gemborkan saya. Anda tidak tahu seperti apa saya. Kecuali William Jeff yang menargetkan saya sebelumnya, semua orang memperlakukan saya dengan sangat baik, dan saya menyimpannya di hati saya. Tidak ada uang, tidak masalah. Hanya satu kalimat, saya punya hari ini. Tentu saja, saya tidak akan melupakan saudara-saudara, dan saya tidak akan memperlakukan Anda dengan buruk. Hari ini, selain mengundang Anda untuk makan makanan ini, aku juga memberimu hadiah." Hadiah kecil. Aiden Enzo menjentikkan jarinya. Segera, 10 pelayan tinggi mengenakan gaun congsam celah. Diarsipkan ke dalam kotak. Mereka semua memegang kotak BMW yang indah di tangan mereka. Kotak dibuka, dan kunci BMW mulai terlihat. Pada saat ini, semua orang tercengang. "Sialan, apa ini? Kunci BMW. Ada 100 di sini. Kakak Aiden, apa yang kamu lakukan? Kamu tidak akan mengubah karirmu menjadi distributor kunci." Bahkan sekarang dia menghabiskan 10 juta untuk membeli perusahaan dan menjadi bos baru. Tapi tiba-tiba, seseorang di antara kerumunan menarik napas dalam-dalam dan berteriak, "Ya Tuhan! Apakah Anda lupa sepeda motor BMW yang diparkir di tempat parkir yang kami lihat ketika kami memasuki pintu?" Petik 2. Pada saat ini, semua orang terkesiap. Ya, ada 100 sepeda motor BMW di tempat parkir. Mereka masih berdiskusi panas sekarang, tiran lokal mana yang mengemudikan sepeda motor BMW. Mungkinkah kendaraan di bawah ini semua dibeli oleh Aiden Enzo? Ini luar biasa. Kamu menebaknya dengan benar, aku membeli semua 100 sepeda motor di bawah ini. Aiden Enzo mengangguk dan tersenyum ringan. Semua orang tercengang. Saudara Aiden, apakah kamu serius? Banyak orang benar-benar ketakutan. Ada apa? Ini hanya hadiah kecil untukmu. Selain itu, kita mengantarkan take-out. Bukankah kita pasti butuh cepat, sekarang kendaraan ini benar-benar melaju kencang.
kata Aiden Enzo. Banyak orang telah membulatkan mata mereka dan saling memandang dengan tidak percaya. Saudara Aiden, maksudmu, kita akan mengendarai sepeda motor BMW ini untuk mengantarkan makanan di masa depan? Seseorang bertanya dengan gemetar. Tentu saja, Aiden Enzo berkata, di masa depan, perusahaan kita akan memberikan layanan terbaik di industri ini, dan kami harus meningkatkan efisiensi. Tujuan saya sangat ambisius, menjadi perusahaan pengiriman makanan pertama di kota Sanjiang, dan kemudian masuk ke negara. Gianafir, apakah kamu percaya diri? Gianafir tertegun, bangkit dan mengangguk dan berkata dengan sungguh-sungguh, Tuan Enzo, jangan khawatir, saya akan bekerja keras. Orang-orang besar itu juga mengangkat kacamata mereka dan berjanji untuk bekerja keras dan bekerja keras. Tuan, hidangan Anda. Pelayan dari ruangan masuk, awalnya ingin bertanya kepada Aiden Enzo tentang menyajikan hidangan. Tapi matanya tertuju pada kunci di atas meja, dan dia terkejut dan tidak tahu bagaimana berbicara. Omong-omong, sekarang sudah bisa disajikan, Lafite tahun 1982 yang saya katakan tadi, 2 kotak lagi, dan multi terbaik, 3 botol di satu meja. Oke, Pak, bahkan ketika pergi, mata pelayan tetap di atas meja. Tidak mungkin, adegan ini. Itu sangat mengejutkan. Sebuah meja besar berisi hidangan, seperti sarang burung tulang ikan, foie gras Prancis, truffle hitam, dan ikan buntal. Ini mengejutkan rekan-rekan perusahaan lagi, ini terlalu boros, bahkan Gianafir belum pernah makan jamuan mewah seperti itu. Dengan cara ini, mari kita bersenang-senang hari ini. Segelas anggur pertama adalah untuk menghormati takdir, karena semua orang dapat berkumpul bersama. Aiden Enzo langsung mengambil cangkir dan meminumnya sekaligus. Asupan alkohol Aiden Enzo tidak terlalu baik, tidak terlalu buruk, mungkin setengah kati. Terutama karena statusnya saat ini, yang terlalu tinggi untuk dilihat orang lain. Tetapi bahkan identitas seperti itu, Aiden Enzo juga tidak pergi ke bar. Namun, untuk berterima kasih kepada Aiden Enzo, semua orang mengambil cangkir mereka dan datang untuk menghormatinya. Melihat postur ini, Aiden Enzo tahu bahwa dia tidak dapat melarikan diri hari ini, jadi dia hanya menyesapnya. Saat check out, pelayan datang dengan tagihan 1 juta. Aiden Enzo menggesek kartunya untuk membayar tanpa mengedipkan matanya. Setelah makan malam, Aiden Enzo meminta Gianafir untuk mengatur pencarian sopir untuk mengantar mobil ke perusahaan dan memberi tip 200 per orang. Ketika dia bangun, Aiden Enzo berkata sambil tersenyum, ayo lanjutkan minum di babak kedua. Pergi ke bar Mixes untuk terus minum. Kakak Aiden hebat, Tuan Enzo punya wajah. Aku punya keinginan pergi ke bar Mixes untuk waktu yang lama. Tapi tidak ada uang, semua gadis di sana sangat cantik. Pelayan di dalam ruangan mendengarnya, dan wajahnya penuh iri, di mana bos yang baik bisa datang, beri saya selusin. Tuan Enzo, apakah Anda ingin kembali dan melihat ceril dulu? Gianafir berkata dengan cemas, melihat Aiden Enzo bangun dan sedikit gemetar. Tidak apa-apa, bagaimanapun, aku akan memberimu 2 hari libur setelah minum hari ini, liburan berbayar. Aiden Enzo melambaikan tangannya, terlalu kaya, liburan berbayar, apakah uang itu berasal dari angin? Maaf, itu benar-benar berangin. Pasta di sini berakhir, dan Aiden Enzo dan yang lainnya mulai memindahkan pesta. Tapi begitu kaki depan keluar, saya mendengar teriakan yang sedikit bingung dan main-main. Aiden Enzo, masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Aiden Enzo mengangkat alisnya dan melihat ke atas, dan melihat wajah yang familiar dengan ekspresi lucu dan sarkasme di wajahnya. Miguel Nuno. Aiden Enzo sedikit mengernyit. Miguel Nuno adalah teman sekelas kuliahnya. Dia mengejar Vivian Low bersama-sama pada saat yang sama, dan dia adalah saingan dalam cinta. Namun, pada akhirnya, Vivian Low memilih Aiden Enzo yang serba bisa. Oleh karena itu, dalam hal ini, Miguel Nuno selalu merasa kasihan di dalam hatinya. Dia pikir dia tidak membutuhkan Aiden Enzo, tetapi mengapa Vivian Low memilihnya? Terlebih lagi, sekarang Miguel Nuno mendengarnya. Kehidupan Aiden Enzo miskin, ia gagal memulai bisnis, menghasilkan uang dari pengiriman makanan, putrinya memiliki penyakit jantung bawaan, dan pernikahannya dengan Vivian Low juga rusak. Semakin banyak ini terjadi, semakin banyak kebencian yang dirasakan Miguel Nuno di dalam hatinya. Laki-laki, ketika mereka kuliah, ketika wanita yang mereka sukai direnggut orang lain, mereka akan selalu merenung. Seorang sampah, menyakiti wanita yang disukainya.
Sialan, ini benar-benar kamu, teman sekelas lama. Miguel Nuno datang dengan senyum lebar. Dia menepuk bahu Aiden Enzo dan berkata, sudah 4 tahun. Saya sudah lama tidak melihat Anda. Saya mendengar bahwa Anda baru saja mengubah bisnis Anda untuk mengambil pengiriman makanan. Bagaimana? Berapa banyak uang yang dihasilkan? Sebulan. Kamu seharusnya cukup baik. Miguel Nuno berkata, di dalam dan di luar, ada rasa arogansi dan sarkasme, yang membuat orang merasa sangat tidak nyaman. Aiden Enzo mengerutkan kening dan berkata sambil tersenyum, tidak apa-apa. Miguel Nuno tertawa 2 kali, mengetahui bahwa Aiden Enzo berusaha menyelamatkan muka, jadi dia mengeluarkan kartu emas dan menyerahkannya kepada Aiden Enzo seperti amal. Dia berkata dengan arogan, datanglah ke sini untuk makan malam di masa depan, hubungi saya langsung, dan lihat wajah teman sekelas lama, saya bisa memberi Anda diskon. Aiden Enzo dengan tenang melirik nama di kartu emas, Miguel Nuno, manajer Arc de Triomphe. Betulkah, Miguel Nuno berasal dari keluarga yang tidak biasa. Itu hanya 3 atau 4 tahun setelah dia lulus, dan dia menjadi manajer Arc de Triomphe. Arc de Triomphe Hotel adalah perusahaan hotel terkenal di kota Sangjiang. Ada rantai di seluruh negeri, dan ini adalah hotel bintang 5. Mampu menjadi manajer di sini menunjukkan bahwa Miguel Nuno masih sangat kuat. Bibir Aiden Enzo bergerak sedikit, mengangguk dan tersenyum, terima kasih. Mata Miguel Nuno penuh dengan mata puas, dan dia tersenyum, apa yang harus berterima kasih, berapa kali Anda datang ke sini tidak diharapkan banyak, paling banyak setahun sekali. Sebagai teman sekelas lama, tidak apa-apa memberi Anda harga diskon. Selain itu, Anda mungkin tidak mampu membeli makanan di sini. Saya mendengar bahwa putri Anda masih sakit dan membutuhkan uang. Biarkan saya membantumu dengan Vivian Low. Untuk menyelamatkan muka. Di akhir kalimat, Miguel Nuno dengan sengaja menekankan kata-kata bahwa putrinya sakit dan Vivian Low. Miguel Nuno sepertinya tiba-tiba memikirkan sesuatu dan berkata, hei, saya mendengar bahwa Anda dan Vivian Low akan bercerai, apakah ini benar? Anda adalah objek kecemburuan kami pada awalnya, dan Anda baru menikah selama 3 tahun, jadi mengapa Anda ingin bercerai? Miguel Nuno berkata dengan senyum di wajahnya, dan ada banyak sarkasme dalam kata-katanya. Aiden Enzo menjawab dengan tenang, saya tidak berpikir itu ada hubungannya dengan Anda apakah Vivian Luli dan saya bercerai. Miguel Nuno tidak peduli, menghela nafas dan berkata, Aiden Enzo, saya tidak memberitahu Anda, ada apa? Maksud mengantarkan makanan. Saat itu, kamu adalah idola kami di perguruan tinggi, dan kamu penuh semangat. Aku juga mengagumimu saat itu, tapi sekarang, bagaimana kamu menjadi seperti ini? Aiden Enzo menyipitkan matanya. Miguel Nuno adalah pria yang sangat murahan. Dia tampaknya mengenang masa lalu, tetapi dia membidik segala sesuatu di dalam dan di luar. Dengan ekspresi arogan dan provokatif itu, dia bahkan memandang rendah Aiden Enzo, teman sekelas lama. Tapi itu tidak masalah, aku percaya padamu. Meskipun kamu mengantarkan makanan sekarang, jika kamu bekerja keras, kamu akan dapat mengantarkan kurir. Ketika kamu dan Vivian Low bercerai, aku pasti akan mengejarnya. Bagaimanapun, bertahun-tahun telah berlalu, aku masih memikirkannya. Miguel Nuno mengangkat bahu, ngomong-ngomong, kamu harus menghadiri reuni kelas bulan depan, dan kamu harus membawa Vivian Low. Kamu belum menghadirinya selama 2 tahun. Kenapa? Kamu khawatir teman sekelas lama kita akan menertawakanmu. Aiden Enzo tersenyum ringan, apa yang ingin kamu katakan? Bukan apa-apa, itu benar. Orang ini selalu bersimpati ketika dia melihat orang miskin. Melihat kamu begitu buruk, aku merasa nyaman. Miguel Nuno tertawa. Apalagi yang bisa dia katakan? Tentu saja aku mengejekmu, bodoh. Pada saat ini, semua depresi dan keengganan di hatinya menghilang. Melihat Aiden Enzo bercampur seperti anjing, dia merasa sangat lega. Dia menatap Aiden Enzo, ingin melihat jejak rasa malu di wajahnya. Namun, Aiden Enzo menjaga ekspresinya tetap tenang. Aiden Enzo merentangkan tangannya dan mengangkat bahu, Miguel Nuno, apakah kamu pikir kamu hebat? Hidup ini sangat panjang, bagaimana kamu tahu bahwa aku tidak akan memiliki status yang lebih tinggi darimu di masa depan? Miguel Nuno kesal. Aiden Enzo, beraninya kau begitu sombong. Ketika dia di perguruan tinggi, dia bersaing dengan Aiden Enzo, dan dia memang lebih rendah darinya di mana-mana. Selama Aiden Enzo ada di sana, Miguel Nuno adalah selalu di belakangnya. Karena itu,
ketika dia melihat bahwa Aiden Enzo sangat tak tertahankan, dan ada kesenjangan besar dalam identitasnya. Dia sangat nyaman, lakukan segala kemungkinan untuk mengejek dan mempermalukan. Ambil kembali apa yang telah hilang, termasuk Vivian Low. Hei, Aiden Enzo, kenapa kamu terburu-buru? Jarang bertemu teman sekelas lama, ayo mengobrol lagi. Miguel Nuno mengejarnya. Aiden Enzo mengerutkan kening. Wajahnya menjadi gelap. Dia tidak merasa bahwa dia dan Miguel Nuno memiliki terlalu banyak persimpangan. Dia benar-benar tidak ingin mengenal teman sekelas yang begitu lama lagi. Aiden Enzo menggelengkan kepalanya dan berkata dengan dingin, Miguel Nuno, awalnya kupikir kamu menjadi baik, tapi aku berharap kamu menjadi sampah sekarang. Miguel Nuno bergidik, apa yang kamu katakan? Dia tidak melakukannya. Saya tidak berharap kalimat ini benar-benar datang dari Aiden Enzo yang mengatakannya dari mulut yang tidak berguna ini. Sebut diriku sampah. Siapa ini? Apakah kamu pikir kamu hebat ketika kamu menjadi manajer Arc de Triomphe? Luar biasa, kamu ingin menunjukkan keunggulanmu di depanku. Kamu memandang rendah kami yang mengantarkan makanan. Apakah kamu pikir kamu lebih baik daripada kami? Aiden Enzo mencibir. Dia telah bertahan untuk waktu yang lama. Saya tidak ingin melakukan terlalu banyak, tetapi kesabaran membabi buta hanya akan memperburuk keadaan. Aiden Enzo, kamu benar-benar lucu. Miguel Nuno tersenyum, wajahnya penuh canda dan ejekan. Saya, manajer Arc de Triomphe, mendapatkan 40.000 sebulan. Anda adalah pengantar makanan, Anda bekerja keras, kurang dari 6.000. Entah itu dari identitas, status, ekonomi, atau koneksi. Apa yang lebih baik dariku? Aku tidak bisa dibandingkan denganmu Aiden Enzo. Miguel Nuno tidak bisa tahan, Aiden Enzo berpura-pura menjadi sampah dan berpura-pura berada di depannya. Kamu hebat di kampus, banyak siswi yang mengejar kamu, bagaimana kamu mengantarkan makanan sekarang? Biar ku beritahu, yang mengantar makanan sampah, mereka murah. Dan para pekerja migran dan kurir di luar itu semuanya di mata saya, orang-orang di bawah masyarakat semuanya sampah. Saya hanya memandang rendah Anda. Miguel Nuno sangat bangga. Kata-kata Miguel Nuno menyinggung Aiden Enzo secara tidak sadar, dan bahkan lebih menyinggung rekan-rekan Aiden Enzo. Tiba-tiba, 60 atau 70 orang ini tidak senang. Dia melangkah maju tiba-tiba, dengan wajah dingin, dan mengepung Miguel Nuno. Kami semua mengantarkan makanan. Anda manajer yang hebat. Anda bekerja untuk orang lain. Ada apa? Saya mendengar seseorang mengatakan bahwa pengiriman makanan kami adalah sampah. Orang seperti ini, aku memukulinya sampai mati. Menjijikkan. Tiba-tiba, lobi menjadi ricuh. Banyak orang yang memulai. Dia meraih Miguel Nuno, mengangkat tinjunya dan menghancurkannya. Kemudian, lebih dari selusin penjaga keamanan bergegas, menjaga Miguel Nuno di belakangnya, dan menghadapi Aiden Enzo dan yang lainnya. Sialan, berani mengalahkanku. Kenapa kamu berdiri diam? Lenyapkan pengemis bau ini. Miguel Nuno menarik jasnya, menyentuh pipinya dan berteriak keras. Dalam sekejap, tim keamanan mengepung Aiden Enzo dan yang lainnya, tetapi mereka hanya mengepungnya, tidak berani bergerak. Karena jumlahnya terlalu banyak, 60 atau 70. Mereka semua berdiri di belakang Aiden Enzo. Dia memelototi Miguel Nuno dengan sengit. Oke, Aiden Enzo, karena kamu tidak ingin pergi hari ini, jangan salahkan aku karena bersikap kasar. Miguel Nuno menatap Aiden Enzo dengan dingin. Saat dia mengatakan itu, dia mengeluarkan ponselnya dan menelepon Departemen Keamanan. Saya di sini untuk melakukan sesuatu. Dia sangat bahagia sekarang. Sepertinya dia telah melihat adegan di mana Aiden Enzo diusir dari hotel karena malu. Hanya sekelompok pengantar makanan yang bau, dan mereka berpura-pura memprovokasi saya, mencari kematian. Pada saat ini, Kapten tim keamanan datang. Ketika dia melihat adegan ini, dia panik dan berlari dengan tergesa-gesa. Manajer Nuno, ada apa? Kamu datang tepat waktu, dan mengusir pengemis bau ini dariku. Tidak, Manajer Nuno, mereka adalah tamu hotel. Kapten tim keamanan panik. Meskipun dia tidak tahu apa yang terjadi, jelas bahwa Miguel Nuno mempermalukan Aiden Enzo dan yang lainnya. Apa yang tidak bisa kamu lakukan? Apakah mereka yang mengantarkan makanan atau tamu hotel kita? Miguel Nuno mencibir di wajahnya, dan menamparkan kapten keamanan dengan tiba-tiba, menunjuk hidungnya dan memarahi, siapa manajer di sini? Jika saya meminta Anda untuk menggedor, lakukan untuk saya. Ini hal yang buta,
beraninya Anda berbicara kembali kepada bos Anda. Manajer Nuno, ini benar-benar tamu terhormat hotel kami. Ada 100 sepeda motor BMW di luar, tamu ini memarkirnya. Jika Anda benar-benar mengusirnya, saya tidak mampu menanggungnya. Kapten keamanan sedikit tidak senang, tapi tidak menunjukkannya. Sudah biasa Miguel Nuno arogan dan mendominasi pada hari kerja, jadi mereka tahan dengan itu. Tapi hari ini orang-orang ini, jelas tamu terhormat, dia sebenarnya ingin membombardir orang lain. Jika bos tahu tentang ini, dia pasti akan dipecat. Mendengar Kapten Satpam itu, Miguel Nuno tertawa dan berkata, ada apa? 100 sepeda motor BMW. Apakah kamu bercanda? Miguel Nuno benar-benar tertawa. Dia juga melihat 100 sepeda motor BMW diparkir di luar, dan sangat iri. Saya berharap tiran lokal yang begitu kuat datang ke hotel saya. Awalnya, dia datang untuk menjilat, tetapi dia bertemu Aiden Enzo, jadi dia membuat beberapa kata sarkastik. Sekarang, seseorang benar-benar mengatakan pada dirinya bahwa semua kendaraan yang dibawa pulang adalah milik sampah, Aiden Enzo. Itu lelucon. Namun, kali ini Aiden Enzo dengan tenang mengeluarkan ponselnya, dan Tuan Quinn memanggil nomor tersebut dan berkata, "Yo tua, berapa biaya untuk membeli Arc de Triomphe?" Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.